Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada handphone Samsung Galaxy Z Flip 3 teman-teman, yang gue beli harganya itu murah banget, cuman 1,6 jutaan aja. Tapi dengan harga segitu ya pasti udah ada minusnya ya. Kemarin gue juga ada sempat share di YouTube community kalau handphone yang satu ini tuh dia ada minusnya. Dan kira-kira apakah worth it nggak sih beli handphone yang harganya murah kayak gini tapi ada minusnya? Oke, jadi seperti ini teman-teman penampilan handphone Samsung Galaxy Z Flip 3 yang gue beli dengan harga cuma 1,6 jutaan aja. Ya, gue belinya di Laku 6 dengan harga yang cuma 1,6 jutaan aja, tapi dia ada minusnya nih teman-teman. Dan untuk minusnya sendiri, gue sudah informasiin ya sebenarnya sama lo di YouTube community kalau handphone yang satu ini dia mengalami yang namanya green line ataupun juga pink line di bagian layarnya. Tapi overall, menurut gue keseluruhan fungsional dari handphone ini dia masih sangat layak buat digunakan. Ingat ya, harganya kan murah, cuma 1,6 juta. Dan buat lo mungkin yang kepengen punya handphone flip tapi budgetnya nggak ada, mungkin kondisi minus seperti ini bisa dipertimbangkan. Ya memang gue tidak menyarankan ya teman-teman, kalau misalkan emang lo pengen beli handphone ya beli handphone aja yang normal. Kalau nggak ada uangnya ya udah nggak usah dipaksain gitu ya. Dan gue pun juga ngebeli handphone yang satu ini salah satu tujuannya adalah untuk bikin konten kayak gini. Dan gue tidak berusaha untuk menjelekkan produk apapun di dalam video ini ya teman-teman. Gue cuman pengen sharing pengalaman aja. Iya, jadi handphone yang satu ini gue beli dengan harga 1,6 juta, 1.610.000 dengan kondisi dia punya minus di bagian layar sebelah sini. Ya, dia ada pink line-nya, ada green line-nya. Tapi untuk overall keseluruhan dari handphone ini, layarnya masih bisa digunakan. Dia bisa berfungsi dengan normal. Bahkan di sini gue juga sudah insert untuk SIM card, dia bisa difungsikan dengan sangat baik. Gue juga udah coba untuk telepon, hasilnya juga dia fine-fine aja. Mikrofonnya, speakernya itu dia berfungsi dengan normal. Untuk bodinya sendiri, jujur gue di sini ngerasa bersyukur ya teman-teman, dengan harga yang cuma 1,6 juta ini bodinya masih lurus. Dan pada saat handphonenya gue tekuk itu dia tidak mati, karena ada beberapa handphone flip gitu ya, pada saat handphonenya ditekuk seperti ini dia handphonenya langsung mati dan harus dinyalakan ulang dengan memencet tombol power supaya handphonenya bisa nyala. Tapi yang satu ini dia aman-aman aja, alhamdulillahnya seperti itu teman-teman. Begitupun juga untuk cover screen-nya ya teman-teman, ini alhamdulillahnya cover screen-nya tidak mengalami kerusakan apapun, tidak ada dead pixel, tidak ada shadow, tidak ada pink line ataupun green line di bagian cover screen-nya. Jadi cover screen-nya bisa difungsikan dengan sangat-sangat baik. Begitupun juga kalau misalkan seandainya lo pengen ngejadiin handphone ini sebagai kamera vlogging gitu ya teman-teman. Jadi tinggal dipencet aja tombol powernya 2 kali, dia bakal masuk ke mode kamera seperti ini. Dan dia bisa gonta-ganti lensa juga nih teman-teman. Ada yang 0,5 kali dan juga ada yang 1 kali. Serta di sini juga bisa dipakai untuk ngerekam video seperti ini teman-teman. Ya, dia bisa dipakai untuk ngerekam video untuk kamera yang ada di bagian belakangnya menggunakan cover screen-nya. Jadi menurut gue bisa. Gue bingung sih sebenarnya apakah ini worth it, bisa dibilang worth it atau enggak. Tapi dengan harga yang cuma 1,6 juta lo udah bisa ngedapetin handphone flip seperti ini. Dan lo bisa pakai handphonenya untuk vlog kayak gini misalkan gitu ya. Jadi dia bisa dipakai nih. Secara fungsional handphone ini masih aman-aman aja menurut gue. Cuman ya itu kendalanya ada di bagian screen-nya ya. Screen-nya dia mengalami green line dan juga pink line. Serta kalau diperhatikan sebenarnya di bagian bawah sebelah sini dan di bagian sebelah sini dia seperti ada dot pixel. Tapi dot pixelnya itu bukan yang layarnya mati warna hitam, tidak seperti itu teman-teman. Ini layarnya nyala, ada 2 titik di sini yang kondisinya lebih cerah dibandingkan dengan area layar yang lain. Tapi overall handphone ini masih aman-aman aja kalau menurut gue. Ya dengan harga 1,6 juta lo udah bisa ngedapetin Samsung Galaxy Z Flip 3 yang punya RAM sebesar 8 GB, internal storage-nya ada di 256 GB dan juga dia sudah menggunakan prosesor Snapdragon 888 yang memang terkenal panas. Dan untuk baterainya sendiri ya memang wajar ya teman-teman, karena Samsung Galaxy Z Flip 3 yang gue pegang sekarang ataupun juga Samsung Z Flip 3 yang lain itu juga baterainya ternyata juga bukan yang besar-besar banget. Jadi untuk kondisi baterainya ini gue pakai dari tadi untuk ngetes main game, ngetes Antutu benchmark, itu dia baterainya sudah ada di 28% dari kondisinya ada di 100% tadi pagi. Dan buat lo yang penasaran juga sama skor Antutu dari handphone yang satu ini, sebenarnya
gue sudah bikin video reviewnya ya teman-teman. Untuk Samsung Galaxy Z Flip 3 yang satu ini gue udah pernah bikin video reviewnya, dan untuk skor Antutunya dia bisa mendapatkan di angka 811 ribuan poin, dan untuk storage testnya dia bisa mendapatkan skor sebesar 62 ribuan poin dengan UFS 3 titik sekian ya teman-teman. Jadi memang handphone yang satu ini memang handphone flagship teman-teman. Jadi memang handphone flagship yang sayangnya dengan kondisi minus seperti itu harus turun di harga cuman 1,6 jutaan aja. Nah, kalau ditanya apakah handphone ini worth it atau enggak, jujur kalau gue pribadi ya teman-teman, karena gue beli handphone ini untuk kebutuhan konten, terus juga gue beli handphone ini salah satunya sebenarnya tujuannya adalah untuk jadi kamera kedua gitu ya. Kalau misalkan seandainya gue pengen bikin video tapi areanya tidak memungkinkan untuk gue pasang tripod, gue bisa pakai handphone ini sebagai kamera, dan alhamdulillahnya sebenarnya untuk fitur kameranya dia tidak mengalami masalah baik di kamera ultrawide ataupun juga kamera yang wide biasanya gitu teman-teman. Sebenarnya untuk kamera yang ultrawide dia ada sedikit masalah sih sebenarnya, tapi minus sih kalau menurut gue. Ini kayaknya lensa bagian belakangnya ini ya, lensa ultrawide-nya dia agak sedikit kotor teman-teman. Jadi hasil videonya itu agak sedikit ngeblur kalau menurut, bukan ngeblur sih, lebih tepatnya kayak hazy gitu ya. Untuk fokusnya tetap jalan, tapi untuk apa namanya teman-teman, untuk kayak nggak clear gitu, kayak ada bukan busa sih, kayak ada asap gitu, jadi hazy seperti itu ya teman-teman. Ya seperti ini untuk area di belakang apa namanya ultrawide-nya, kamera ultrawide-nya dia kayak kotor gitu untuk lensanya. Nah, buat lo yang penasaran sama sampel videonya, ini gue kasih lihat ya sampel videonya seperti apa. Oke teman-teman, ini gue lagi ngerekam pakai Samsung Galaxy Z Flip 3 dengan kondisi layarnya gue lipat ya teman-teman. Ya seperti yang tadi gue bilang ya, kalau handphone ini sebenarnya masih berfungsi dengan normal. Di sini gue juga nggak tahu nih dia ngerekam di resolusi berapa, di FPS berapa, tapi kayaknya sih ini di 1080p 60 fps ya. Sebenarnya handphone ini masih aman-aman aja, mikrofonnya berfungsi dengan baik, terus juga cover screen-nya tidak ada masalah, kameranya juga aman-aman aja. Ya menurut gue masih oke lah, dengan harga 1,6 juta setara handphone entry level, lo bisa ngedapetin Samsung Galaxy Z Flip 3 meskipun ada minusnya dan bodinya nggak mulus-mulus banget ya. Oke, kita balik lagi. Dan oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja cerita gue tentang ngebeli handphone minus Samsung Galaxy Z Flip 3 yang satu ini. Harganya cuma 1.610.000 ya teman-teman. Kalau ditanya apakah worth it atau enggak, kalau gue pribadi sih gue ngerasa worth it, karena dengan harga 1,6 juta minusnya cuma ada di bagian green line, pink line aja. Ya, handphonenya masih bisa dipakai dengan normal, bisa dipakai dengan aman. Kalau menurut gue bisa dipakai buat telepon, bisa dipakai buat kamera. Sedikit-sedikit main game itu gue juga sudah cobain. Tadi gue main Subway Surf, itu dia aman-aman aja. Dan fungsional yang lainnya juga aman-aman aja. Serta untuk softwarenya juga dia nggak ada masalah sama sekali. Dia pakai One UI 6 berbasis Android 14. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Samsung Galaxy Z Flip 6 yang Z Flip 6. Samsung Galaxy Z Flip 3 yang gue beli dengan harga 1.600.000 aja. Dan buat lo yang tertarik juga sama handphone yang minus seperti ini, ya link pembeliannya gue taruh di bawah kalau emang lo mau sama handphone yang satu ini. Dan ya udah, segitu dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalnya emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.